Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 9F SMP Negeri 1 Denpasar dengan guru pembimbing Dr. Putu Eka Juliana Jaya SEMSI. Kali ini akan membawakan materi tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Sebelum lanjut ke materi, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Putu Ayu Manik Mas Pratnya Paramita, absen 39, kelas 9F sebagai ketua kelompok. Nyoman Indra Pradita, absen 36, kelas 9F sebagai wakil ketua kelompok. Komang Ayu Trihandayani, absen 20, kelas 9F sebagai anggota 1. YKD Handika Putra, absen 11, kelas 9F sebagai anggota 2. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Latar belakang berdirinya MEA. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau yang bisa disingkat menjadi MEA, secara singkatnya bisa diartikan sebagai bentuk integrasi ekonomi ASEAN, yang artinya semua negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara menerapkan sistem perdagangan bebas. Kita mengetahui bahwa tahun 2015 merupakan awal berlakunya MEA. Hal tersebut sesuai dengan deklarasi Cebu yang merupakan salah satu hasil dari KTT ASEAN ke-12 pada Januari 2007. Pada KTT tersebut, para pemimpin ASEAN bersepakat untuk mengubah ASEAN menjadi daerah dengan perdagangan bebas baik barang maupun jasa, investasi, tenaga kerja profesional, dan aliran modal atau dana. ASEAN Economic Community yang dibentuk dengan misi menjadikan perekonomian di ASEAN menjadi lebih baik serta mampu bersaing dengan negara-negara yang perekonomiannya lebih maju dibandingkan dengan kondisi negara ASEAN saat ini. Selain itu, dengan terwujudnya ASEAN Community dapat menjadikan posisi ASEAN menjadi lebih strategis di kancah internasional, sehingga terjadi suatu dialog antar sektor yang dimana nantinya juga saling melengkapi di antara para stakeholder sektor ekonomi di negara-negara ASEAN. Tujuan MEA 2015 yang ingin menghilangkan secara signifikan hambatan-hambatan kegiatan ekonomi lintasan kawasan tersebut diimplementasikan melalui 4 pilar utama sebagai berikut. MEA akan diadaikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata dengan memprioritaskan pada usaha kecil menengah atau UKM. Kemampuan daya saing dan dinamisme UKM akan ditinggikan dengan memfasilitasi akses mereka terhadap informasi terkini, kondisi pasar, pengembangan sumber daya manusia dalam hal peningkatan kemampuan, keuangan, serta teknologi. MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tinggi kompetensi yang tinggi yang memadukan suatu kebijakan yang meliputi competition policy, consumer protection, intellectual protection risk atau IPR, taxation and e-commerce. Dengan demikian dapat tercipta iklim persaingan yang adil terhadap pelindungan berupa sistem jaringan dari agen-agen pelindungan konsumen, mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta, menciptakan jaringan transportasi yang efisien, aman, dan terintegrasi, menghilangkan sistem double taxation, serta meningkatkan perdagangan dengan media elektronik berbasis online. MEA sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional atau single market and international production base dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik, dan aliran modal yang lebih bebas. 4. MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global dengan membangun sebuah sistem untuk meningkatkan koordinasi terhadap negara-negara anggota. Dampak positif MEA bagi Indonesia. Dampak positif MEA terhadap Indonesia terjadi di berbagai sisi, di antaranya adalah sisi perdagangan, sisi investasi, dan sisi ketenaga kerjaan. Dampak negatif MEA bagi Indonesia.
Dampak negatif dari MEA adalah meningkatnya kompetisi atau persaingan terhadap produk-produk dalam negeri dan luar negeri. Masyarakat ekonomi ASEAN atau yang biasa disingkat MEA bisa diartikan sebagai bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang artinya semua negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara menerapkan sistem perdagangan bebas. Mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, tidak berkerumun, dan menjaga jarak.